Dan inilah bentuk sempurnanya Islam. Tidak boleh kita mengganggu orang lain baik dengan tangan, lisan atau bau yang keluar dari tubuh kita. Adab buang hajat ini sifatnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sifatnya itu kalau dikerjakan bisa sampai ke haram, dan bisa juga ada yang sampai ke makruh. Adab yang pertama ini disunahkan ketika belum masuk WC, mau masuk WC kita baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena ketika kita masuk ke dalam WC, di WC itu tempatnya jin dan syaitan. Karena jin itu suka tempat-tempat yang kotor. Di antaranya adalah WC. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jin wa 'awrati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqul bismillah." Satru itu artinya penutup antara mata jin. Jadi jin itu punya mata sama dengan kita. Jin itu ada 3 golongan. Jin yang bisa terbang, jin yang seperti manusia, dan jin binatang. Nah, ada jin-jin yang tinggalnya di WC. Nah, hijab atau satr atau penutup antara mata jin dengan aurat salah seorang dari kita kan kalau ke WC pasti buka celana kan. Nah itu kalau kita tidak baca bismillah, jinnya akan bisa melihat aurat kita. Nah kalau bisa melihat aurat kita, itu bisa menyebabkan jin ini akan membuat jin ini bisa menyakiti kita, atau akan ada efek-efek yang tidak kita sadari. Karena jin itu juga punya hawa nafsu. Dan banyak orang ketika masuk WC nggak baca bismillah, akhirnya dia diganggu, entah mimpi, entah dia mungkin merasa ada sesuatu yang mengganggu dia. Oleh karena itu maka sebelum kita masuk WC ucapkan bismillah. Adab yang kedua, dan dengan kaki kiri ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mendahulukan yang kanan untuk tana'ul. Tana'ul itu pakai sendal. Wa tarajjul, menyisir. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada setiap urusan yang baik beliau mendahulukan yang kanan. Adapun untuk urusan yang tidak baik, keluar masjid, masuk WC, itu kan sesuatu yang kurang baik, itu mendahulukan kaki kiri. Dalam Islam kanan itu lebih baik dari kiri. Kita bersedekah kanan, kita ngambil kanan, nulis kanan. Makanya anak-anak kita dari kecil harus diajarkan kanan. Kalau dia kidal, kidal ini kan karena dibiasakan dari kecil. Makanya anak kecil harus diajarkan dari dini untuk makan minum dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu bi aymanikum," atau "wala ta'kulu bishimalikum fa inna syaitana ya'kuluna wa yashrabuna bishimalihim."
Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Makanya kalau kita makan gorengan misalkan, gorengannya kanan, cabenya kiri, jangan. Dua-duanya kanan. Ada gorengan nggak? Saya praktekin nih. Gorengan di sini, cabai di sini. Gitu. Jangan gorengan kanan, cabai kiri. Nggak boleh, kiri nggak boleh, Pak. Dua-duanya kanan. Jadi masalah ini bukan masalah sepele. Minum juga, makan. Jangan seperti orang yang nggak tahu hukum. Sendok kanan, garpu kiri. Nggak ada dalam Islam begitu. Kanan semua. Tangan kirinya bantu boleh, ngambilin apa. Tapi kalau memasukkan ke mulut harus kanan. Termasuk masuk WC, kaki kanan, kaki kiri. Salah ngomong, jangan dicatat. Kalau salah ngomong jangan dicatat. Kaki kiri. Bismillah. Kalau kita baca Bismillah, dijamin 100% jinnya nggak bisa ngelihat aurat kita. Dia mau ngintip-ngintip nggak bisa. Padahal kita nggak ngelihat kan bahwa kita ditutupi sama Allah auratnya, ya enggak? Inilah keutamaan Bismillah. Jin saja tidak bisa melihat aurat kita. Kalau manusia bisa, ya kan? Kita baca Bismillah nih, Bismillah. Manusia bisa ngelihat tuh. Tapi kan keterlaluan. Masa sih mau ngeliatin aurat orang? Ya intinya ke WC itu sendiri, jangan sama berdua gitu. Kalaupun mau berdua, yang satu merem dulu. Ngantri misalkan. Apalagi di WC bercanda misalkan. Ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu, nggak boleh. Zikir, baca Quran, nggak boleh. Yang kedua, keluar WC, baca Ghufranak. Ya, jadi kita ketika keluar dari WC itu bukan malah lega gitu. Alhamdulillah gitu. Bukan, tapi apa? Ghufranak. Kenapa Ghufranak? Karena ketika di WC itu kan kita nggak zikir, kita nggak baca Al-Quran, kita lalai. Makanya di WC jangan lama-lama, apalagi sampai tidur. Makanya kalau belum terlalu kepengin, itu jangan ke WC, nanti kelamaan. Kalau sudah kepengin aja, ya. Karena di WC itu tempat yang tidak bagus. Karena itu tempat kotor, kedua tempat jin dan syaitan, ketiga kita lalai di situ. Masa antum senang lalai lama-lama? Enggak kan? Antum betah itu jangan di WC, betah itu di kamar, di masjid itu betah, ngaji begini itu betah. Tapi kalau di WC jangan betah. Makanya bikin WC nggak usah bagus-bagus, ntar jadi betah antum. Kemudian yang ketiga, keluar dengan kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kanan. Karena kanan ini untuk yang mulia. Dan biasakan antum ketika yang kanan itu untuk yang mulia. Bersalaman, mengangkat tangan mau bertanya. Jangan kayak orang-orang mau bertanya tangan kiri. Tanya Pak Ustadz pakai tangan kiri. Kanan. Nyuapin anak dibiasain. Kadang ada orang dua-duanya ya kan. Satu ngerjain apa, kiri ngerjain juga. Ya satu-satulah. Yang keempat, menjauh dari
pandangan orang jika itu di tempat terbuka. Kalau di tempat yang, nah ini perhatiin buat anak-anak kita, jangan buang air di got. Orang tuanya malas. Dulu dia waktu kecil juga malas tuh. Akhirnya pas sudah gede anaknya diajarin di got. Nggak boleh dalam Islam. Nanti gotnya jadi bau. Itu nanti dilaknat. Akhirnya dia, anaknya celananya dibuka langsung cur gitu. Itu kan kelihatan orang, nanti akan dianggap biasa oleh anak ini sampai gede. Akhirnya di pinggir-pinggir jalan tuh. Pakai aqua, warnanya kayak extra joss, kuning. Itu tidak bagus. Itu mengajari kurang beretika dalam buang hajat. Kalaupun mau di tempat yang di luar, tidak di rumah, cari ke tempat yang agak jauh. Ayo nak, sebelah sana, agak jauh. Itu pun jangan di jalan, jangan di bawah pohon. Nggak boleh kencing di bawah pohon yang sering orang lewat atau buat orang berteduh. Coba kalau ada panas nih, terik matahari panas, ada pohon, tadi ada orang kencing di situ, kan bau pesing. Akhirnya orang yang berteduh nyumpahin, siapa sih kencing di sini? Gue doain bengkak loh. Akhirnya kayak gitu. Gak boleh kita menyebabkan orang atau mengatakan sesuatu yang tidak bagus. Ini kalau di tempat terbuka. Karena dulu kan belum ada WC-WC umum. Kalau sekarang ya sudah ada WC umum, ya pergunakanlah WC umum. Dan tidak masalah kalau WC umumnya itu dekat. Kalau yang di tempat terbuka, maka kita menjauh dari pemukiman. Di tempat yang memang sudah lazim untuk buang hajat. Yang kelima, disunahkan untuk tidak mengangkat tinggi-tinggi dulu sebelum jongkok. Kalau dulu kan buang hajatnya di tanah terbuka, di tempat terbuka. Kalau mau buang hajat di tempat terbuka, misalkan di pinggir pantai, itu menjauh dulu, jangan di pinggir lautnya. Apalagi kencingnya di celana juga. Najis celana kita. Ya kecuali antum kucek-kucek bersihin. Ya antum menjauh atau di gunung menjauh yang posisinya agak tidak kelihatan manusia. Kemudian baru menurunkan bajunya nanti kalau udah jongkok, kemudian bajunya diangkat. Jangan bajunya angkat dulu udah kelihatan dulu tuh. Jangan, jongkok dulu baru angkat bajunya atau buka celananya, kemudian buang hajat. Keenam, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya jika di tempat terbuka. Adapun jika di tempat tertutup, para ulama berselisih. Adapun di tempat terbuka, ulama sepakat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Jika salah seorang datang ke tempat buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi hadaplah barat dan timur. Karena dulu Madinah itu kan sebelah utaranya Mekah. Maka menghadapnya tidak boleh ke selatan, tidak boleh menghadap kiblat, tapi ke barat atau ke timur lah. Kalau kita kan di sebelah timur, maka jangan kita ke barat atau ke timur, tapi ke utara atau selatan, ngalor atau ngidul. Itu kalau di tempat terbuka. Karena arah kiblat itu arah paling mulia. Kita meludah saja jangan ke arah kiblat kalau bisa. Meludah terus buang sesuatu
Termasuk buang hajat, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hikmahnya adalah untuk menjaga dan menghormati arah kiblat. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada dalam hati. Oleh karena itu, hati-hatilah. Dilihat dulu ini ngadap kiblat enggak. Itu kalau di tempat terbuka. Adapun kalau di tempat tertutup, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah. Itu kalau di tempat tertutup. Tapi ini perbuatan Nabi. Dalam kaidah fikih, kalau ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perbuatan Nabi, didahulukan mana? Dulu kemarin sudah kita bahas tuh. Kalau ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didahulukan mana? Ucapan. Ucapannya apa beliau? Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita nggak usah ngeyel. Oh, itu buktinya Nabi. Iya. Dalam kaidah fikih dikatakan, kalau ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perbuatan, maka yang kita ikuti ucapan. Kalau antum ngikutin perbuatan, contoh, ucapan Nabi, boleh nggak menikah lebih dari 4? Nggak boleh. Tapi perbuatan Nabi, istrinya berapa? 11. Antum mau ngikutin ucapan apa perbuatan? Kalau perbuatan 11 antum nikah. Tapi ucapan 4. Jadi kita ikuti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling tinggi itu hadis ucapan Nabi. Kedua, perbuatan. Ketiga, persetujuan. Keempat, perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Jadi kalau di tempat tertutup, kalau WC-nya ngadep barat atau timur, antum hati-hati, usahakan antum miring dah. Niatkan itu untuk menghormati arah kiblat. Insya Allah antum dapat pahala. Jangan beralasan kan nggak apa-apa ini di tempat tertutup. Iya, tapi bukankah tetap lebih baik, minimal tetap lebih baik antum tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau diberikan pilihan antara yang lebih baik dengan yang boleh, antum milih yang mana? Milih yang lebih baik kan? Ya sudah, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Minimal itu menjaga supaya tidak terjatuh dalam larangan Nabi. Karena di sini Nabi umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda umum. Idza ataitumul ghaita, jika kalian mendatangi tempat buang hajat. Umum, apakah tempat buang hajatnya terbuka atau tertutup? Intinya hadisnya umum. Dikhususkan oleh perbuatan Nabi. Ya, kalau perbuatan Nabi bisa saja khusus untuk beliau. Dan bisa saja hadis itu muncul sebelum Rasulullah melarangnya. Jadi Rasulullah mungkin belum melarang sallallahu alaihi wasallam, kemudian melarang. Fala tastaqbilul qiblah. Fala itu dalam kaidah usul fikih namanya an-nahi. An-nahi berfaedah haram. Larangan berfaedah haram, artinya jangan dilakukan. Karena nggak susah juga kita menghadap ke utara atau selatan kan gampang. Jangan menghadap barat atau timur kalau kita di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, wa yahrumut takhalli fi tariqin nas. Diharamkan buang hajat di jalan yang dilewati manusia. Jalan yang dilewati manusia, gang-gang atau tempat-tempat yang biasa jalur
manusia pulang pergi, berlalu lalang di samping keramaian-keramaian ya, di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat orang duduk-duduk, di tempat orang biasa pasar, di pasar berjualan gitu. Apalagi di jalan raya, semakin dekat dengan orang yang sering lalu lalang, jangan buang hajat di situ. Inilah indahnya Islam. Ya, tidak boleh kita mengganggu orang lain dengan bau dari kotoran. Selain najis, karena memang baunya sangat menyengat dan bisa menyebabkan banyak penyakit. Bisa muncul berbagai macam bakteri-bakteri. Akhirnya dikerubutin lalat, lalatnya nempel di nasi, nasinya dimakan, antum gak kerasa, akhirnya sakit perut, ya kan, banyaknya sakit juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inain. Berhati-hatilah dari dua tempat yang terlaknat. Apa itu yang terlaknat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dua tempat yang dilaknat orang adalah orang yang buang hajat di jalan yang dilewati manusia dan yang dipakai untuk berteduh. Pohon, di bawah pohon. Jangan buang hajat di bawah pohon. Karena orang kan suka berteduh di bawah pohon. Atau di halte, atau di terminal, atau apalagi di tempat-tempat yang banyak orang suka berhenti di situ dan berteduh di situ. Sebagai seorang manusia itu nggak suka mencium bau yang tidak sedap dan pasti akan keluar laknat, akan mengatakan hal-hal yang tidak baik dengan kata-kata misalkan, sumpah deh ini yang buang air di sini mudah-mudahan miskin 7 turunan misalkan gitu. Apalagi sampai ada yang ditulis tuh, yang buang air di sini atau yang buang sampah di sini adalah Ragunan gitu. Disebutin Ragunan semua, kaki 4. Pokoknya manusia itu nggak suka lah yang bau-bau tidak sedap. Begitu juga kalau kita buang sampah, kalau sampahnya ada kotoran manusia lah ya, ya usahakan di tempat yang ya jangan di situ lah. Sampah beda dengan di situ. Jangan dicampur aduk jadi satu. 8. Dimakruhkan yukrahu an yabula fi mustahammihi. Dimakruhkan kencing di tempat mandi. Kita kalau mandi di kamar mandi, kencingnya jangan di lantai yang kita mandi, tapi kencingnya di WC. Jangan kita mandi di situ, kencing di situ, wudhu di situ. Beda tempat. Buang hajat di WC, mandi ya di tempat kamar mandi. Kalaupun satu ruangan ya agak geser sedikit. Karena supaya bersih tuh tempat kita mandi, bersih, tidak terkena najis. Khawatir nanti kita mandi, kencingnya kita injak, akhirnya mungkin kita nggak terkena air, akhirnya kena najis. Hati-hati, masalah adab kubur itu berat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, pernah melewati 2 kuburan. Faqala amma hadani la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Adapun 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Mereka tidak diazab pada sesuatu yang besar menurut mereka. Artinya mudah untuk dihindari sebenarnya. Yang pertama, amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, tidak menjaga diri dari kencing. Entah kencingnya itu enggak cebok, langsung dibungkus, kencing di pinggir jalan tanpa cebok. Terutama sebagian supir-supir
suka mampir. Kalau buang hajat di pinggir jalan, nggak tahu cabak apa enggak. Coba tanya deh besok. Akhirnya nggak tahu, itulah penyebab azab kubur yang pertama. Atau air kencingnya nyiprat ke baju dia. Atau ceboknya kurang bener gitu. Kalau pakai air kan namanya istinja ya, harus sampai tuntas, pakai tangan kiri dan sebagainya. Kalau pakai batu boleh, kalau nggak ada air pakai batu, namanya istijmar. Atau kalau nggak ada batu, ya pakai tisu atau pakai kayu yang bisa untuk membersihkan. Yang kedua tadi penyebab azab kubur. Wa ammal akhar yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, suka mengadu domba. Mengadu domba dua orang sehingga terjadi pertikaian dan permusuhan. Maka ini penyebab azab kubur. Kenapa? Karena dua-duanya menyebabkan satu, kencingnya tidak cebok, menyebabkan sholatnya nggak sah. Adapun mengadu domba karena menyebabkan pembunuhan. Kedua-duanya akan ditanya di hari kiamat pertama kali. Di alam kubur yang pertama yang akan ditanya adalah masalah sholat, wudu di alam kubur tuh. Selain man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, yang pertama ditanya adalah bagaimana ya sholatmu, wudumu. Dan di akhirat juga sama, yang ditanya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya nggak benar, kemungkinannya bisa dari wudunya yang nggak benar. Oleh karena itu hati-hati masalah mengadu domba. Mengadu domba bisa lewat langsung, bisa lewat HP, bisa lewat ya sekedar tulisan. Yang satu mengadu ke orang, yang satu mengadu ke si A, si B, kemudian si A dan si B ini yang tadinya tidak bermusuhan menjadi bermusuhan, akhirnya terjadilah saling bermusuhan dan terjadi bahkan sampai pembunuhan. Nah, itu termasuk dosa besar. Ini dosa besar ya, kalau nggak cebok itu dosa besar. Karena menyebabkan pelakunya itu diazab. Kalau ada suatu perbuatan yang menyebabkan pelakunya diazab, itu dosa besar. Riba, dosa besar. Musik, dosa besar. Apalagi tadi buang hajat nggak benar, dosa besar. Nggak pakai jilbab, dosa besar. Banyak dosa-dosa besar yang diremehkan. Dianggapnya, masa sih, yang penting kan saya masih sholat, yang penting kan saya masih ini. Tapi mulutnya nggak menjaga. Ghibah, dosa besar. Diharamkan kencing di air yang tergenang. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Dari Jabir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang kencing di air yang tergenang. Kolam, misalkan ada genangan air sedikit, kemudian kencing di situ. Apalagi dalam hadis yang lain, tsumma yaghtasilu fi, kemudian mandi di air situ. Makanya kalau ada kolam jangan kencing di situ. Kencinglah di WC. Kenapa hikmahnya? Yang pertama, karena air yang tergenang itu kan tidak mengalir, akhirnya kuman-kumannya ini tidak terbuang, tidak mengalir lah. Akhirnya nanti menyebabkan banyak penyakit. Tapi kalau airnya mengalir boleh di laut, di sungai. Ya maksudnya di pinggir laut, Ibu. Di sungai bolehlah. Tapi ingat ya, kalau di sungai perhatikan itu sungainya sering dipakai buat mandi apa tidak. Kalau itu
mengganggu orang lain dan sering dipakai untuk mandi atau mencuci baju, ya jangan di tempat-tempat yang di atasnya gitu loh. Sono buang hajatnya di tempat belakang. Jangan sampai di belakang kita ada yang lagi mandi, kita buang hajat di situ. Nanti ada benda-benda yang kuning bertaburan. Nanti akan menyebabkan laknat juga. Karena itu najis ya. Kalau buang hajat sambil berdiri, tetapi duduk lebih afdol. Dari mana dalilnya? Ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan ya jongkok. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di suatu tempat yang biasa dipakai untuk buang hajat. Kemudian beliau buang hajat, buang air kecil sambil berdiri. Fatanahaitu faqal. Kemudian aku menjauh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah ke sini wahai Hudzaifah." Fadanautu hatta qumtu 'inda aqibaihi. Kemudian aku mendekat sampai dekat dengan fisik beliau. Setelah itu beliau berwudu dan mengusap di atas dua sepatu. Ini Hudzaifah. Tetapi duduk lebih afdal kalau memang ada tempat untuk duduk. Duduk di sini jongkok ya. Nggak mungkin dong kita buang hajat itu duduk grok gitu. Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu ma kana yabulu illa jalisan. 4. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Nasa'i. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buang hajat sambil berdiri, jangan kalian percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang hajat kecuali duduk. Ini kan di rumah. Ini berdasarkan persaksian Aisyah. Dari mana Aisyah tahu? Ya karena rumah Rasulullah kan kecil. Ukuran 3 kali 4 kali. Kan di samping hukumnya wajib beristinja, wajib. Berarti kalau tidak cebok, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Harus membersihkan diri dan harus cebok. Terutama jika itu di tempat yang memang banyak air. Kalaupun nggak ada air, ya sudah pakai batu. Tetap harus diniatkan untuk cebok. Kalau pakai batu, kemudian nanti di suatu tempat ada air, kita double pakai air supaya tambah bersih. Ke-12, wala yumsik dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan jangan cebok dengan tangan kanan. Jangan menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini kan buat yang bersih, buat makan, buat memegang mushaf, buat berzikir, buat minum dan yang lainnya. Hati-hati. Peganglah dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Jika salah seorang dari kalian kencing, jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Dan jangan cebok dengan tangan kanan. Artinya megangnya jangan pakai tangan kanan. Megangnya pakai tangan kiri. Membersihkannya dengan tangan kiri juga. Dan kebalikannya, kalau kita megang sesuatu yang baik, Al-Quran, ya tangan kanan. Bersalaman,
memegang benda-benda yang mulia lah ya, pakai tangan kanan. 13. Wa yajuzul istinja bil ma'i awal ahjar. Ya, sudah kita sebutkan tadi, istinja aslinya dengan air. Air yang suci. Air yang mutlak. Air kran, air kolam, air sumur, air hujan, air danau, air laut, air sungai, boleh. Air galon, boleh. Atau air botol mineral, boleh. Yang nggak boleh pakai air teh, air kopi, air jus, itu nggak boleh. Karena itu bukan untuk buang hajat. Dan air lebih utama dari batu. Air lebih utama dari batu. Dari mana bolehnya kita beristijmar atau buang hajat pakai batu? Dulu di zaman Rasulullah itu kan jarang air. Air itu sesuatu yang harus dijaga karena hujan jarang kan di daerah Arab sana, hujan jarang. Air kalau cuma 2 nggak boleh. Ke-15, la yajuzul istijmar bil 'azam war raus. Tidak boleh buang hajat dengan tulang. Tidak boleh membersihkan cebok dengan tulang dan kotoran binatang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'azmin aw bi ba'rin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membersihkan kemaluan kita atau cebok dengan tulang dan kotoran binatang. Kenapa? Karena tulang itu makanannya jin. Jin muslim itu makanannya tulang. Yang kita sebut bismillah ketika memakannya. Tapi berarti boleh nggak kita makan tulang? Ya boleh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.